Ya, kita mau memuji Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu, ini lagu lama sih. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ini mau mengajak kita semua lagi mengingat bahwa setiap langkah dalam hidup kita Tuhan selalu menyertai kita. Di dalam setiap keadaan kita Tuhan selalu menyertai kita sampai kita menghadap Tuhan pun ya Tuhan bersama-sama dengan kita. Kita mau menyanyikan satu pujian ini, ketiga baitnya. Saya undang ibu-ibu sekalian untuk bisa menyanyikan dari tempat masing-masing. Bait pertama, yang belakang. Selamat pagi, ibu-ibu semua ini. Tidak ada bapaknya hari ini. Saya menjadi Selamat pagi. tahun baru, masih tanggal 6. Bahkan yang saya tahu di daerah-daerah di desa atau di daerah yang agak jauh dari perkotaan, tahun baru itu bisa sampai akhir Januari. Ya. Merasa baru terus sepanjang bulan Januari. Nah, kiranya tadi sudah ditanya oleh Shelly kemana kita tidak jauh beda, sama kurang lebih, tidak kemana-mana. Ya, ada rencana-rencana yang begitu banyak, bepergian, tapi ternyata juga batal, termasuk saya tidak kemana-mana.
Baik Bapak Ibu Saudara, untuk mengawali silent moment kita di tahun 2021 ini, saya akan membacakan bagian firman Tuhan dari Amsal pasal 16 ayat 1 hingga yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Bapak Ibu Saudara, sangat sering manusia itu digerakkan bukan dengan pikirannya, tetapi dengan hatinya. Nah, ini para ibu-ibu ini cocok ya, tapi ini kekeliruan sih, selalu para emak-emak yang disalahin. Kalau misalnya ke mall ya, ada sesuatu yang menarik hati, dibeli padahal tidak niat beli, bukan kebutuhan, itu sebenarnya nggak tepat juga. Laki-laki juga biasanya ke daerah bagian yang perkakas motor, mobil itu ya, bapak-bapak juga senang untuk melihat ke daerah-daerah itu. Lalu sesuatu yang tidak menjadi kebutuhan sebenarnya, tapi kok menarik hati lalu dibeli gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan kita tahu waktu kita ini semua para pendidik Kristen, kita adalah semua adalah guru-guru yang dipanggil oleh Tuhan, dan kita bukankah juga mau mendidik anak-anak kita supaya pikiran kita itu lebih bisa mengendalikan hati kita. Tapi uniknya Bapak Ibu Saudara, hatilah yang sebenarnya menggerakkan juga seluruh hidup kita. Menggerakkan juga untuk pikiran, untuk mau berpikir dengan jernih, untuk mau mengambil keputusan dengan bijaksana. Nah, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca, menarik sekali. Amsal, yang membuat Amsal ini, mengatakan manusia itu dapat menimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Ini mengindikasikan bahwa sangat penting hubungan dengan Tuhan supaya apa yang kita ungkapkan, apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita boleh merasa ini perlu, ini penting, ini bagus begitu ya. Tetapi kalau tidak didasarkan pada kehendak Tuhan, apa gunanya? Dan kalau kita masuk tahun 2021 ini, ada mungkin sebagian murid-murid kita, para orang tua juga, keadaan masih sama. Seperti tidak ada beda. Bahkan perbedaan yang mencolok adalah soal perayaan akhir tahun ya. Karena di beberapa kota termasuk di Surabaya ini sangat ketat sekali, jam 7 atau jam 8 sudah harus di rumah. Itu kan nggak asik ya, nggak seru. Tetapi ada teman-teman saya yang masih juga ke daerah wisata, punya villa misalnya, itu tetap juga mengadakan acara perayaan yang pakai mercon, kembang api dan lain sebagainya. Jadi bagi sebagian orang nampaknya sama-sama saja, tidak ada bedanya dengan akhir tahun 2019, tetapi bagi sebagian besar sangat berbeda. Di Natal saja kita sangat berusaha ya, di sekolah-sekolah juga tetap mau mengadakan perayaan Natal meskipun lewat Zoom, seperti kita saat ini silent moment pakai Zoom, tetapi ada juga gereja yang sudah coba merayakan datang live ke gedung gereja meskipun hanya 20 orang yang datang. Sisanya nonton lewat Zoom atau lewat YouTube. Bapak Ibu Saudara, tahun 2021 juga masih belum jelas, dan sebenarnya ini keunikan manusia yang diciptakan Tuhan, dan keunikan Tuhan itu sendiri tidak membukakan rahasia masa depan. Tetapi satu hal rahasia yang sudah dinyatakan adalah kedatangannya yang kedua, itu adalah satu kepastian, meskipun tanggalnya tidak jelas, tidak diketahui oleh kita, tetapi dia pasti juga akan menyediakan surga bagi kita kalau kita sudah meninggal dunia. Jadi kiranya apa yang ada di dalam hati kita itu sejalan dengan apa yang ada di pikiran kita. Nah, supaya kita bisa sejalan, kita mesti terus dekat dengan Tuhan, karena ayat 2 mengatakan segala jalan orang adalah bersih menurut siapa? Menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Jadi ini seperti permainan kata-kata ya, hati menggerakkan pikiran, pikiran menggerakkan hati, memimpin hati, tapi pikirannya seperti apa? Hati yang seperti apa? Yaitu hati dan pikiran yang dipimpin oleh Tuhan, sehingga jawaban lidah, sehingga apapun yang kita putuskan, itu asalnya dari Tuhan. Dan yang terakhir, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan,
maka terlaksanalah segala rencanamu. Ini bukan janji, sekedar janji, dan ini pasti Tuhan tepati, asal apa saja yang kita rencanakan, apa saja yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau apa saja yang kita rencanakan sesuai kehendak Tuhan, pastilah Tuhan akan memberkati, pasti rencana-rencana kita akan juga terlaksana. Satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara, kami di SSI juga mendoakan Anda semua supaya kita tetap ada di dalam rencana Tuhan. Dalam situasi kondisi apapun, tidak membuat kita mandek menjadi para pendidik. Betul ya Bapak Ibu, meskipun kita tidak bisa menepuk pundak daripada murid-murid kita, mengelus-ngelus kepala mereka, itu tidak bisa. Ini tabu ya di masa-masa seperti ini. Tetapi kita masih tetap bisa memberikan hati melalui mimik muka kita lewat kamera, dengan kesungguhan intonasi kalimat kata kita bahwa kita mengasihi mereka, bahwa kita mengasihi anak-anak kita. Dan saya pernah menyampaikan di webinar beberapa waktu yang lalu di tahun 2020, ada banyak orang yang merasa 2020 penuh dengan kesuraman, masa depan suram dan seterusnya. Tetapi kalau kita pikir-pikir lagi, satu kesempatan kita semua, terutama murid-murid kita yang masih muda, mengalami masa-masa yang tidak mudah, sehingga pada saatnya nanti kita akan menuai bahwa orang-orang muda ini dipersiapkan oleh Tuhan untuk masa depan yang indah, karena mereka akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Jadi karena itu mereka sudah disiapkan oleh Tuhan sendiri mulai tahun 2020, dan kita menjadi bagian di dalamnya. Dan kiranya kita tetap setia menjalankan panggilan kita sebagai para pendidik Kristen. Dan kalau hari ini kita juga terus mau memulai dan berdoa di tahun 2021, kita berdoa tetap dua hal Bapak Ibu. Satu, Tuhan cepat kalau boleh pandemi ini segera berlalu. Tetapi kalaupun tidak cepat-cepat berlalu, ada yang mengatakan sampai 3-4 tahun seluruh dunia ya, untuk seluruh dunia selesai, kita tetap kuat, tetap tidak bosan meskipun di rumah saja, dan tetap terus boleh melayani Tuhan. Karena kita tahu baik hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan, kita adalah pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.